yang menembaknya pun pada saat itu langsung mati di tempat. Pemirsa dan pendengar RRI Net, jumpa lagi bersama kami, Obrolan Budaya, persembahan RRI Gunung Sitoli. Salam budaya. Kalau edisi sebelumnya kami sudah mengajak Anda di ujung utara Kepulauan Nias, dan kita juga pernah berkunjung di Nias Selatan, di Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias. Dan di edisi kali ini kami akan mengajak Anda di ujung barat Kepulauan Nias, tepatnya di Desa Sisarahili 1 Hiligoe, Nias Barat. Dan saat ini kami akan mengajak Anda di Batu Berbicara Tehembewe yang terletak di Sisarahili 1 Hiligoe ini. Mungkin Anda bisa melihat di belakang saya Batu Berbicara Tehembewe yang akan kita tanya nantinya kepada narasumber kita, asal muasal dan seperti apa kepercayaan masyarakat di tempat ini terkait dengan Batu Berbicara Tehembewe ini. Dan konon katanya kalau di Desa Sisarahili 1 ini, bahwa Batu Berbicara Tehembewe ini, dan biasanya batu ini akan bicara bila ada bencana atau musuh yang datang ke desa ini. Maka pendengar, batu ini akan memberitahu atau berbicara bahwa ada musuh atau bencana alam yang akan datang. Pastinya Anda penasaran dengan Tehembewe ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, Obrolan Budaya Persembahan RRI Gunung Sitoli, bersama saya Juni Sandraha. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya bersama dengan Bapak Fajar Immanuel Gule atau Balugu Hegesihana. Balugu Hegesihana merupakan nama adat yang disematkan kepada Bapak Fajar Immanuel Gule ini. Langsung saja kita sapa. Yahowu Bapak. Yahowu. Gimana kabarnya ini Bapak? Sehat. Sehat ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami. Obrolan Budaya RRI Net. Bersama dengan kami RRI Gunung Sitoli, kita akan mengobrol seputar Batu Berbicara ya Bapak ya, atau Batu Tehembewe yang ada di Nias Barat ini.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan berbicara tentang batu berbicara atau Tekembowo, dan bersama dengan Bapak Fajar Emmanuel ini, mungkin Pak Fajar nanti bisa menceritakan ya kepada kita pendengar apa itu batu berbicara Tekembowo ini. Baik Pak Emmanuel, kalau boleh tahu asal muasal dari batu berbicara ini dari mana Pak? Ya, dulunya ini patungnya ini sebelumnya dari Gomo. Istilahnya dulu itu bernadu Gomo, si Falaga Susua. Jadi dulunya itu dibawa mengelilingi 5 sungai di Kabupaten Nias dulunya. Jadi sekarang kan udah ada pemekaran, sampailah dia di Kabupaten Nias Barat. Jadi sebelum ke sini sampai di Nias Barat itu ada beberapa sungai yang memang dikunjungi kemarin itu singgah. Jadi ada beberapa batu juga di sana sempat singgah, dan memang sampai saat ini juga batu itu ada juga di Ulu Susua, ada di Idanoi, dan di Sungai Oyo, kemudian di Lahemi, Idane Lahemi, dan terakhirnya di Idane Moro'o. Itulah nanti yang terakhirnya patung Tekembowo. Nah, jadi dari situlah awal muasalnya batu yang disebut Tekembowo. Oke, baik Pak Fajar. Kenapa batu ini diberi nama Tekembowo? Apa artinya Tekembowo ini? Nah, jadi sebetulnya itu Tekembowo adalah merupakan suatu kesepakatan dari 5 marga di Moro'o ini. Ada itu marga Gule, marga Zebua, marga Hia, marga Baru, dan marga Zai. Jadi dari kesepakatan itu yang di bahasa Niasnya itu lebih dikenal dengan istilah Fonrake. Fonrake Silima Ina, atau kesepakatan 5 marga di Sungai Moro'o. Nah, jadi itulah istilahnya, dan sampai sekarang kita masih memberlakukan rake-rake itu atau kesepakatan itu sampai saat ini, termasuk itu dalam acara pernikahan, dalam acara itu bebogau atau hal-hal yang namanya melenceng dari yang sudah disepakati dulu. Nah, jadi itulah dia artinya itu Tekembowo. Ternyata batu berbicara Tekembowo ini tidak hanya asal diberi nama Tekembowo saja, pendengar dan pemirsa. Ternyata ada makna di balik nama Tekembowo ini. Tadi Pak Fajar sudah menjelaskan kepada kita, ini adalah kesepakatan ya Bapak ya? Iya, betul. Kesepakatan 5 marga, yang mana juga tadi dari asal muasalnya juga tadi sudah dijelaskan bahwa ini ada di 5 tempat ya Bapak ya? Betul. Pak Fajar tadi sudah menyampaikannya, dan Tekembowo ini merupakan kesepakatan dari 5 marga ini, dan sampai sekarang juga kesepakatan itu masih terus dilakukan ya Bapak ya di Nias Barat ini, dan juga ini juga merupakan kesepakatan yang tidak boleh dilewatkan setiap ada acara-acara adat seperti pesta pernikahan. Begitu Pak Fajar. Betul. Oke, baik. Bisa Bapak Fajar jelaskan lagi kepada kita? Ini kan kita mendengar bahwa batu Tekembowo ini bisa berbicara. Iya. Dan ini merupakan sesuatu yang unik ya untuk kita obrolkan ya pada saat ini. Kalau boleh Pak Fajar, bahasa apa sih yang digunakan atau bahasa apa yang dikeluarkan oleh batu Tekembowo atau batu berbicara ini Pak Fajar? Jadi mungkin kalau dibandingkan untuk zaman sekarang sih, kita kan sekarang udah lebih mengarah, udah mengenal apa itu istilahnya agama. Kalau dulu itu ditaruhlah di Gomo itu pembuatan patung itu dulu memang ada gaibnya juga. Jadi ada gaibnya, ada istilah itu kalau di bahasa Nias itu namanya dierei, la erei. Dalam arti mungkin taruh atau bagaimana, itulah mungkin nanti yang menjadi patung Tekembowo ini ada gaibnya.
Jadi dulunya ini ada namanya itu moyang kita namanya Kabuawau dari Gomo, itu ire lah atau pembuat patung ini. Jadi tiba-tiba suatu saat itu patung ini berbicara sendiri. Jadi katanya Kabuawau mifatergei gehegu idana si soba danuniha ade. Jadi itulah tadi yang seperti saya jelaskan awalnya, termasuk itu di Ulu Zusua, termasuk itu di Idanoi, sampailah nanti di Sungai Moro'o ini. Jadi memang dulunya ada istilah di Nias itu ada liwa-liwa, ihuhuge. Jadi semacam itulah nanti yang sekarang itu kita dengar patungnya berbicara. Itu bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh batu tersebut, Pak. Bahasa Nias asli. Jadi semenjak ini ada juga ceritanya bahwa patung ini sekarang udah nggak gaib dan nggak bisa lagi berbicara. Dulunya itu udah sempat ditembak. Ya. Oh, jadi gitu. ditembak, mungkin udah beredar di masyarakat kita itu dulunya pas zaman Belanda. Pas zaman Belanda itu Belanda itu menjajah lah, menjajah kampung kita dulu namanya Hiligoe, yang sekarang udah berubah menjadi Sisarahili dan terakhirnya menjadi Sisarahili 1. Jadi pas udah ditembak, memang orang Belanda itu pun melihat nggak ada orang, karena suaranya itu bergemuruh. Jadi bisa saja ukuran-ukuran 1000-an orang. Jadi pas dilihat ya nggak ada orang. Jadi langsunglah ditembak ininya patung itu. Mungkin dalam pikiran orang Belanda bisa saja mungkin patung ini yang gaibnya tadi itu. Jadi langsunglah ditembak pada saat itu, dan yang menembaknya pun pada saat itu langsung mati di tempat. Wow. Nah, jadi kayak gitulah ceritanya. Dan mengingat situasi di Sungai Moro'o udah mulai longsor, yang dulunya dia ini patung Tekembewo ini di Luaha Mangunia, yang dulu namanya itu Ombelata, sudah dipindahkan di simpang yang mengarah ke Zuzunrao dan Orahili. Disitulah tepatnya sekarang patung Tekembewo itu ada. Oke. Baik, ternyata ya pendengar ya, batu Tekembewo ini merupakan juga satu alat yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu ya Bapak ya, untuk melawan penjajah Belanda pada saat itu. Dan bahasa yang digunakan itu adalah merupakan seakan-akan seperti gemuruh, dan itu seperti ramai orang 1000-an ya Bapak ya. Jadi itu membuat para Belanda atau para penjajah pada saat itu mundur begitu. Jadi dari penjelasan Pak Fajar tadinya, karena batu itu seperti ada gaibnya ya Pak ya. Jadi pada saat itu para Belanda sudah menembak batu tersebut, dan ternyata yang menembakinya juga langsung mati di tempat. Dan ya itu merupakan mistis ya Pak ya, dari batu Tekembewo ini. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net, kita akan terus berbicara ya, kita mengobrol seputar tentang batu berbicara Tekembewo ini. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami, obrolan budaya RRI Gunung Sitoli. Pulau Nias yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil dengan geografis yang dikelilingi samudra membuat jangkauan komunikasi menjadi pekerjaan besar. Kabar-kabar terkini mengenai seluruh wilayah Indonesia sangat sulit digapai masyarakat. Namun, RRI hadir menjawab tantangan dengan aplikasi RRI Mobile dan RRI Play. RRI Gunung Sitoli dapat didengar bahkan seluruh penjuru dunia. RRI Gunung Sitoli berdiri 13 Agustus tahun 2003 menjadi rumah informasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Siaran pendidikan, budaya, seni, dan olahraga dapat didengar melalui 2 program, yakni Pro 1 96,2 MHz dengan program unggulan Dialog Isu Aktual yang membahas topik aktual yang menjadi perbincangan publik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten setiap hari.
Hadiah Duria menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu. Pendengar saling berbagi amai dola atau peribahasa dan salam dalam bahasa Nias seolah menghilangkan jarak dan menjadi pengobat rindu bagi perantau. RRI Gunung Sitoli juga memberi ruang pendidikan untuk anak-anak lewat acara Cerita untuk Anak dan Taman Bermain dan mengajak pendengar bergoyang ceria melalui acara Pro Dangdut. Pada segmentasi Pro 2 yang mengudara di 101,3 FM sesuai dengan tagline yakni Pusat Kreativitas Anak Muda, Sahabat Remaja menjadi program yang paling dinanti dengan kehadiran seorang psikolog yang membahas segala permasalahan yang dihadapi di usia remaja. Ajang bakat dan prestasi atau dikenal dengan ABP menjadi tempat bagi para remaja untuk menginspirasi yang lain untuk berprestasi di segala bidang. Bagi remaja kampus yang ingin eksis melalui radio juga bisa ikut bergabung di acara Numpang Nampang. RRI Gunung Sitoli menjadi satu-satunya radio yang memiliki jangkauan terluas di Kepulauan Nias, memiliki ribuan pendengar setia sehingga sangat tepat menjadi sarana promosi baik on air maupun off air. Untuk layanan informasi seputar RRI Gunung Sitoli, hubungi Sekretariat PPID RRI Gunung Sitoli di nomor telepon 0639 2620 934. Mari promosikan usaha Anda. Hubungi kami di layanan usaha RRI Gunung Sitoli. Pemirsa pendengar RRI Net, masih bersama kami obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Kita masih berbicara seputar Batu Berbicara Tekembawe yang berada di Desa Sisarahili 1, Hili Goe, Kecamatan Nias Barat. Tadi Pak Fajar sudah menyampaikan kepada kita asal muasal dari Batu Berbicara Tekembawe ini dan juga bahasa dan apa saja tadi kesepakatan dari Tekembawe ini sudah disampaikan dan kita akan lanjut obrolan kita bersama dengan Bapak Fajar pada saat ini. Baik Pak Fajar, tadi Bapak menyampaikan kalau Tekembawe ini mengeluarkan suara seperti gemuruh. Betul. Dan juga tadi ada seseorang ya yang dipanggil untuk yang bisa mendengar dari Batu Berbicara ini tadi ya. Pak Fajar juga sudah menyampaikan. Kalau boleh tahu Bapak, apakah suara atau kata-kata yang disampaikan oleh Batu Berbicara ini atau Tekembawe ini benar-benar terjadi atau hanya ya sekedar dia mengeluarkan suara saja atau bagaimana Pak? Iya, jadi patung Tekembawe ini sih sebenarnya ini berbicara ini ya luas luas pemahamannya. Jadi bukan seperti halnya bisa berbicara seperti manusia. Iya. Jadi dari awal kan tadi saya udah sampaikan kalau patung Tekembawe ini mengeluarkan suara seperti di bahasa Nias itu ilau huhu, liwa-liwa. Jadi seperti itu, bukan berarti bisa berbicara seperti manusia. Jadi kadang dulu itu ada istilahnya orang mencuri, orang membunuh. Jadi patung ini ada gaibnya, dibawa di depannya itu langsung jelas ini dia betullah pencurinya atau memang pembunuhnya. Jadi patung Tekembawe memang jelas disembah lah dulunya oleh moyang kita. Taruhlah sekitar 30 ke 40 turunan lah itu. Jadi mungkin berkisar tahun 1900-an atau berapa lah itu. Bisa juga dihitung dari kalau 25 keturunan, 30 itu taruh satu turunan 25 atau 30 tahun, 30 kali 35 itulah kalau kita lihat umurnya. Umurnya pas sudah nyampe di Sungai Moro. Tekembawe ini dalam menyampaikan berita, apakah pada semua orang atau kepada orang tertentu saja Pak Fajar? Udah jelas kalau yang awalnya tadi saya sampaikan itu biasanya dia itu namanya kalau di bahasanya itulah ireni. Ada doa-doa, tapi nggak sembarang juga orangnya itu yang wangireya iya. Jadi jelas seperti
keturunan dulu itu Tuadauku namanya. Yep. Itulah yang sudah diberkati lah, taruh namanya diberkati oleh Kabuawau untuk menerima patung Tekembowo. Jadi nggak sembarang. Jadi kita di Moroe ini kan dari garis keturunan itu. Jadi sampai saat ini sampailah sekarang di saya garis keturunannya itu. Yep. Nah, jadi nggak sembarang orang. Nah, begitu penjelasannya. Oke, berarti itu tidak sembarang orang, hanya kepada orang-orang tertentu saja yang memang tadi sudah diberikan atau sudah diberkati ya Bapak ya. Betul. Oleh siapa tadi Pak yang itu namanya? Eri namanya Eri. dulu itu, Eri Silimaina. Eri Silimaina. Jadi karena memang sekarang posisinya keturunannya tambah berkembang, jadi yang Silimaina tadi itu ada yang pisah dari kampung yang namanya tadi Hilikoe. Jadi pisah, ada yang ke arah Wadoro, ada juga yang ke arah Lasarabaine itu Barubu, ada juga yang di Hiliburune, dan ada lagi Margazai yang banyak tersebar lah, itu ada di Holi dan sebagainya. Jadi sekarang kita yang tinggal di desa Sisarahili 1 ini itu sering disebut dengan Ngaetozisi Watanemo. Ngaetozisi Watanemo. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar RRI Net, itu tadi penjelasan dari Pak Fajar ya. Ternyata yang bisa mendengarkan batu ini berbicara tidak semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang memang sudah diberkati ya oleh tuada-tuada, oleh para leluhur-leluhur sebelumnya. Dan ini juga tidak secara langsung berbicara seperti manusia, tetapi dalam bentuk seperti liwa-liwa atau juga fanghuge. Fanghuge, dan itu sampai sekarang juga ya masih dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya di Nias Barat saja, tidak hanya di desa Sisarahili 1 ini saja, tetapi hampir di seluruh masyarakat Nias ya Pak Fajar ya, menggunakan liwa-liwa dan juga fanghuge ini. Baik Pak Fajar, kalau boleh tahu siapa yang membuat batu ini? Apakah tercipta sendiri secara alami atau dibuat oleh tangan manusia? Ya, jadi awalnya ini patung atau batu megalitnya yang namanya Tekembowo ini dulunya berasal dari Gomo, Bernadu, dan di sana ada moyang kita yang sering disebut ataupun sering kita dengar namanya itu Kabuawau. Jadi Kabuawau ini memang ahli dalam bidang itu, membuat patung dan sebagainya, yang masalah-masalah batu megalit, menhir dan seterusnya. Jadi memang dibuat oleh yang namanya Kabuawau. Mungkin ada beberapa orang sih, tapi yang sampai di Moroe ini atau di Hiligoi itulah yang namanya Kabuawau. Jadi itu awalnya itu dibuat oleh Kabuawau. Oke, berarti ini batu Tekembowo ini tidak ada secara alami saja, ternyata dibuat oleh tangan manusia, yaitu yang namanya tadi Pak Kabuawau. Kabuawau ini merupakan seseorang juga yang ahli di bidang memahat batu ini, dan itulah yang membuat batu berbicara Tekembowo ini, yaitu Kabuawau. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih terus berbicara tentang batu berbicara Tekembowo. Bagaimana bentuk daripada batu berbicara Tekembowo ini? Ya, jadi dulunya ini namanya kemiripan lah mungkin dia dalam bahasa Indonesia, dalam istilah bahasa Nias itu namanya Karafaidona. Karafaidona, jadi berbentuk manusia, yang mana di patung Tekembowo ini di depannya ada seorang anak dan di belakangnya juga ada seorang anak digendong. Jadi memang jelas patung Tekembowo ini berbentuk manusia, bisa juga disebut Karanioniha. Jadi memang dia jelas seperti manusia, ada kepalanya, hidung, mata, telinga dan sebagainya. Ya.
apa filosofinya dari patung berbicara atau Tekembowo ini? Tadi Pak Fajar mengatakan bahwa di depan itu ada seorang anak digendong dan di belakang juga seorang anak digendong. Mungkin ada cerita di balik itu, Betul. Pak. Jadi ketika Tuada Kabawau sudah sampai di Hiligoe, berpesanlah Kabawau itu kepada Tuada Uku bahwasanya patung Tekembowo ini di depannya ada seorang anak dan di belakang juga ada seorang anak digendong. Jadi maksudnya ini yang di belakang itu adalah dari sinilah nanti diambil itu bebogau. Di sinilah diambil tiki-tikinya istilahnya dalam bahasa Nias, dan yang di depannya itu dari sini juga diambil yang namanya mahar untuk perkawinan dan masalah kedudukan atau bosi, bosi untuk yang anak di depannya. Nah, jadi itu maksudnya yang anak yang di depan dan anak yang di belakang. Ya. Oke, baik. Ternyata pemirsa dan pendengar RRI Net tidak hanya sekedar patung saja, tidak hanya sekedar dipahat di depan menggendong anak, di belakang juga menggendong anak. Ternyata ada filosofi atau cerita di balik patung tersebut. Baik Pak Fajar, apakah juga batu Tekembowo ini mengandung mistis ini Pak Fajar? Ya udah jelas kalau dibandingkan di zaman sekarang, kita yang hidup di zaman sekarang ini pasti mistis dan gaib, karena memang secara logika kita tidak masuk akal masa sebuah patung itu bisa berbicara. Tetapi memang itu dia kenyataannya yang sampai sekarang itu selalu diceritakan oleh leluhur orang tua sampai saat ini. Jadi memang betul adanya itu mistisnya itu ada. Hanya saja dulu itu karena memang masih belum tersampaikan di kita di taruhlah di Pulau Nias ini yang namanya agama. Jadi memang orang dulu jelas kita tahu itu menyembah yang namanya berhala. Dalam bentuknya kalau sekarang itu termasuklah patung, termasuklah pohon-pohon besar dan seterusnya. Jadi setelah sampailah di sini yang namanya atau di Nias yang namanya agama itu termasuk yang Kristen dan apalah sebagainya, mulai hilang kepercayaan untuk menyembah ataupun membuat patung dan seterusnya. Jadi itu awalnya memang harus kita akui itu dulunya mistis. Memang nenek moyang leluhur kita itu memang mungkin karena memang belum tersampaikan ya, mungkin kita sebagai orang Kristen yang namanya Injil ya memang masih menyembah berhala dulunya. Nah, jadi sekarang sih ya kadang-kadang pun kita harus bisa memilah yang mana yang budaya-budaya dulu yang bisa jangan kita hilangkan, karena memang sekarang kita jelas sudah masing-masing punya agama. Ya begitu ceritanya. Oke, baik Pak Fajar. Sejak kapan atau tahun berapakah itu batu Tekembowo tidak lagi disembah atau tidak lagi merupakan satu acuan kepercayaan masyarakat khususnya di desa ini Pak? Jelas kalau masalah kepercayaan tadi ya, mungkin kalau secara agama tadi masuknya di sini itu mungkin tahun-tahun 1900 lah. 1900 mungkin kalau di bawah tahun itu masih ada mistisnya itu tadi, mengingat yang tadinya itu masih belum masuklah berita Injil, agama atau kepercayaan yang memang kita anut untuk saat ini. Jadi mungkin kalau masalah tahunnya tadi, umurnya itulah tadi mungkin perkiraan 1900-an ke bawah. Oke, baik Pak Fajar, apakah juga Pak sampai sekarang tidak lagi dilakukan ritual-ritual di Tekembowo ini Pak? Secara adatnya sih sebenarnya kita sih masih selalu tidak menghilangkan ya apa yang namanya kesepakatan tadi yang namanya Fodrake tadi. Terbukti itu kalau untuk saat ini ada orang yang namanya menikah,
masih melakukan ritual yang namanya mungkin secara adatnya itu sering kita sebut Fanika era Bowo. Itu dulunya itu dari patung Tekembowo ini sebenarnya asal muasalnya khusus di Moroe ini, dan banyak lagi yang lain termasuk seperti Vanema Etome, termasuk halnya pemberian siri kepada tamu undangan dan seterusnya gitu. Oke, baik Pak Fajar, terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah paham betul batu megalitik atau batu Tekembowo ini, dan lebih dikenal masyarakat Kepulauan Nias sih Pak dengan batu berbicara ya Pak Fajar ya. Dan ternyata ini adalah merupakan satu acuan masyarakat di Kepulauan Nias juga masih memakai ini Bapak ya, Tekembowo ini, dari mana tadi tercipta kesepakatan dan hingga pada saat ini juga masih dilaksanakan dan dilakukan masyarakat di Kepulauan Nias kita tercinta ini, terlebih-lebih di desa kita berada pada saat ini. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net, kita akan terus berbicara tentang batu berbicara Tekembowo ini. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Soekarno. Masih bersama kami, obrolan budaya persembahan RRI Net, batu berbicara Tekembowo. Baik Pak Fajar, Ya. Ini batu berbicara Tekembowo ini juga letaknya di Sisarahili 1 ya Pak ya, Desa Sisarahili 1, Ya. Hiligeo tadi. Hiligoe Nias Barat. Kampung lama lah Hiligoe. Oh, oke. Berarti Hiligoe ini adalah nama kampung lama, tapi setelah berubah menjadi Sisarahili 1. Baik Pak Fajar, ini batu berbicara ini atau Tekembowo ini sudah merupakan satu objek wisata ya Pak ya, Iya. di desa Sisarahili 1 ini. Betul. Kalau boleh tahu Pak, kalau kita berkunjung di tempat Tekembowo ini, apa hal-hal yang harus kita hindari? Karena ini tadi Pak Fajar mengatakan bahwa ini mengandung mistis juga. Jadi supaya juga masyarakat tahu, siapa tahu ingin berkunjung ke batu berbicara Tekembowo ini, apa hal-hal yang harus dihindari kalau berkunjung di sana Pak Fajar? Sebenarnya sih kalau secara nyatanya itu tidak ada langsung dikatakan ini nggak boleh dan nggak boleh. Jadi kita orang Nias ini, terutama kita di Aikula di Nias Barat ini, ya sopan santun lah. Dalam arti mungkin hal-hal yang contohnya memaki lah di situ atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma. Nah, mungkin itu yang menjadi yang perlu kita jaga sikapnya. Kalau sebelumnya sih sering ini ada dari pihak kabupaten juga, dari dinas pariwisata sering berkunjung, dan orang-orang turis juga pernah juga ke sini. Itu tadi masalah norma-norma tadi, sopan santun ya, jadi nggak ada terlalu dikatakan ini nggak boleh dan nggak boleh. Itu kembali ke masing-masing pribadi ya. Baik Pak Fajar, berarti kalau ke sana tidak harus ini ya Pak, seperti tempat-tempat wisata lainnya, kalau berkunjung di sana, apakah di sana juga ini untuk menambah pendapatan desa tersebut, mungkin kita harus beli karcis atau bagaimana? Untuk sampai saat ini sih masih belum ada istilahnya. Khusus di desa kita ini nggak ada juga memilah ya. Mungkin orang dari luar kita desa ini nggak boleh kesini dan nggak ada. Tapi sampai saat ini kalau masalah pendapatan itu masih belum ada pemberlakuan untuk itu ya. Masih belum ada yang namanya karcis, parkiran dan seterusnya. Iya Pak, kupikir karena bising kali itu. Oke, baik. Baik Pak Fajar,
berarti kalau kita ke sana kita tidak harus membeli karcis ya Pak ya. Sampai sekarang masih bebas untuk bisa berkunjung ke sana. Baik Pak Fajar, apakah juga peran masyarakat di Desa Sisarahili 1 ini bagaimana Bapak terhadap pelestarian Tekembowo ini? Jadi awalnya ini Tekembowo ini awalnya tempatnya itu di Mangonia, ada Sungai Mangonia namanya, yang dulu namanya itu Ombelata. Jadi ketika ini mulai longsor, makanya ada inisiatif dari tetua-tetua adat di sisi Wataneme, khususnya Desa Sisarahili 1 ini, Hilikoe, memindahkan. Itu sekitar tahun 1955 dulunya itu. Dan tadi kan patung Tekembowo ini sempat ditembak di leher, itu disambungkan dengan menggunakan semen. Jadi itu kalau nggak salah tahun sekitar 92, tahun 1992 itu melalui pemerintahan kecamatan itu, Pak Saiful Camat dulu itu memugar tempat patung Tekembowo itu di persimpangan di atas. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar dan pemirsa dan juga pendengar RRI Net. Itulah obrolan kita bersama dengan Pak Fajar Immanuel Gule tadinya seputar batu berbicara Tekembowo. Dan semoga ini juga menambah wawasan kita seputar tempat-tempat yang wajib kita kunjungi di Kepulauan Nias ini. Dan semoga juga tadi penjelasan dari Pak Fajar juga tadinya lebih memberikan pemahaman juga untuk kita bahwa di Desa Sisarahili 1 ini ada batu berbicara Tekembowo yang di sana juga memuat berbagai kesepakatan dari 5 marga tadi yang hingga saat ini masih dilaksanakan, baik itu dalam pesta adat, pesta pernikahan, dan pesta yang memang melibatkan masyarakat banyak. Ini masih memegang atau juga masih menggunakan kesepakatan dari Tekembowo ini. Semoga kita semua juga dapat informasi terbaru seputar dengan batu berbicara Tekembowo ini. Akhirnya kami tim obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Bapak Fajar Immanuel Gule sudah memberikan waktu untuk berbagi informasi seputar batu berbicara Tekembowo ini. Dan akhirnya kami ucapkan ya ahobu. Yang menembaknya pun pada saat itu langsung mati di tempat.